untuk sebuah gereja dalam perjalanan bersama yang merenungkan kesatuan, partisipasi, dan misi. Ternyata berjalan bersama itu tidak mudah. Ada yang tidak sungguh-sungguh bersama karena ada yang maju, ada yang terbelakang, ada yang tidak saling memperhatikan. Ada 10 temuan yang dirumuskan oleh tim perumus keuskupan dalam sinode universal ini di tingkat keuskupan kita, yang barangkali kalimatnya memang harus dirumuskan ulang, tetapi bahwa ada temuan-temuan yang menggembirakan selain yang tentu sedikit memprihatinkan. Misalnya, ada kegairahan menghidupi iman di tingkat komunitas-komunitas basis atau komunitas-komunitas kecil. Tetapi di lain pihak ada kerinduan untuk kehadiran katekis seperti dahulu yang mengajar umat secara rutin mengenai bagaimana cara mengerti dan menghayati iman. Yang memprihatinkan yang saya katakan adalah setelah hampir 1 abad sejak Bengkulu ditetapkan sebagai Vikariat Apostolik di tahun 1923, suatu keadaan yang sudah sangat dekat untuk ditingkatkan menjadi keuskupan. Tetapi karena daerah Palembang, Tanjung Karang lebih berkembang, keuskupan kemudian terjadi di Tanjung Karang dan di Palembang ini. Bengkulu bahkan kemudian status Vikariat Apostolik tidak lagi tersemat. Merindukan kehadiran katekis. Rasanya kalau saya refleksikan, umat kita tidak terlalu pede pada imannya. Pastilah sangat jarang kita jumpai di antara umat kita yang katakan berani tampil seperti ustadz, pergi ke kampung-kampung mengajar agama. Kerinduan akan katekis seperti itu sebetulnya merupakan cerminan dari ketidakpedean dalam mengimani keyakinan kita. Umat mayoritas tidak berani mengungkapkan imannya dan berbagi iman kepada yang lain. Sekali lagi, perjalanan gereja kita sejak di Bengkulu sudah hampir 1 abad. Harapan akan katekis formal seperti zaman dahulu itu adalah sikap atau sifat gereja yang belum mandiri. Zaman sekarang seharusnya setiap orang mampu men-sharingkan imannya pada orang lain.
Kalau tidak mampu, barangkali karena memang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Tidak pernah mengenyam pendidikan formal keagamaan. Di sana-sini memang ada ungkapan bahwa jangankan menempuh pendidikan formal keagamaan, entah melalui retret, entah melalui kursus-kursus, bahkan banyak dari umat kita yang tidak lagi menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Alasannya klasik, sekolah Katolik mahal. Maka lebih baik mengirimkan anak-anaknya di sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang lebih murah, bahkan tergoda dengan ungkapan gratis. Lupa bahwa menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik merupakan investasi spiritual bagi anak-anak itu, bukan hanya mengenai iman, tetapi juga mengenai karakter kemanusiaan, kedisiplinan, empati, solidaritas terhadap sesama yang jarang kita temukan di sekolah-sekolah yang lain. Karena demikian maka banyak generasi muda kita yang tidak sepede atau sepercaya diri generasi dahulu. Sedemikian semangat misi menularkan iman pun tidak kita miliki lagi. Gereja yang merindukan katekis formal agar mengajari orang cara mengetahui bagaimana iman kita itu dan menghidupinya adalah gereja yang masih dalam situasi zaman misionaris dulu. Istilah kerennya barangkali bisa dikatakan provided church. Istilah keren. Karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menyakitkan istilah itu. Provided church artinya gereja yang masih pastor sentris. Lebih menyakitkan lagi barangkali kalau diterjemahkan dengan gereja nyadong. Gereja yang nyaman karena disuapi. Semuanya pastor. Merencanakan pendirian gereja sampai memeliharanya kalau gentengnya bocor, kalau atapnya dan plafonnya rusak. Pastor mengajar katekumen, mengajar calon komuni pertama, mengajar calon krisma, persiapan pernikahan atau perkawinan, semuanya pastor. Tentu banyak pastor yang saleh dalam gereja seperti itu. Banyak umat juga yang saleh. Tetapi tidak mencerminkan kebersamaan. Umat seakan-akan menjadi penonton dari pastor yang seluruhnya memainkan sendiri drama keberimanan itu. Dari provided church, gereja berkembang ke arah Church of Helpers,
gereja kaum penolong. Umat melihat begitu sibuknya pastor, lalu merasa, yuk kita tolong pastor. Beberapa orang menggantikan tugas pastor, entah mengunjungi orang sakit, entah mengajar agama, atau yang lain. Tetapi spirit dari Church of Helpers, gereja kaum penolong, hanya dimiliki oleh beberapa orang yang belum merasa diri ikut bertanggung jawab atas karya misi gereja. Sekedar menggantikan tugas pastor karena pastor sangat sibuk, kita menolong. Ketika pastor mempunyai waktu lagi, mereka mundur dan kembali menjadi penonton. Ada juga Church of Ministries, gereja kaum pelayan. Banyak orang yang melayani sesamanya dalam berbagai kebutuhan sesamanya. Tetapi mereka mempunyai kelompok-kelompok yang tidak dalam kesatuan dengan misi gereja. Masing-masing mengerek benderanya sendiri tinggi-tinggi, dan bahkan kemudian saling mengkritik, saling menjatuhkan kelompok lain, dan menganggap dirinya sendiri lebih hebat dari yang lain. Ada istilah awakening church, gereja yang sedang gelisah, sedang mau bangun, menyadari tugas gereja dan menyadari peran dirinya sebagai anggota gereja. Orang ingin berpartisipasi, tetapi tidak tahu mau berbuat apa. Dalam gereja seperti ini, ketika ada koordinator yang mumpuni, yang bisa menggerakkan, yang bisa menyatukan dan menggerakkan, gereja akan menjadi sangat hidup. Tetapi kalau tidak ada koordinator yang baik, gereja tetap gelisah, tetap ragu-ragu, tetap takut untuk menampilkan diri. Idealnya adalah gereja yang menghidupi communion of communities, kesatuan dari kelompok-kelompok komunitas kecil yang dalam bahasa sehari-hari disebut komunitas basis gerejani. Gereja merupakan paguyuban yang hidup dari komunitas-komunitas yang hidup, yang masing-masing menghidupi imannya dengan penuh gairah, yang masing-masing anggotanya merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari yang lain. Sedemikian sehingga orang satu sama lain saling kenal, saling memperhatikan, saling sehati seperasaan, saling menjaga, meneguhkan, mendukung, dan bersama-sama menjadi saksi Kristus dalam kehidupan yang benar, yang adil, yang jujur, yang empati, yang sehati seperasaan bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, melainkan juga dengan sesama manusia dari orang-orang yang bahkan berbeda keyakinan. Sekali lagi, berjalan bersama
ternyata tidak mudah. Barangkali kita bukan hanya harus mengatur langkah agar gagah dan anggun seperti pramugari, seperti para bintang film. Tetapi sekali lagi bukan untuk agar dilihat orang, melainkan agar kita mengungkapkan keluhuran ajaran iman kita, di mana Allah sendiri berkenan mendekati manusia, menjanjikan keselamatan dengan mengangkat menjadi anak-anaknya di dalam Putra Tunggalnya.